Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, saya dan istri sedang Allah beri ujian berupa kondisi kesehatan anak kami. Ujian ini saya rasa sangat menguras fisik, mental maupun materi. Saya selalu berusaha untuk husnudzan kepada Allah. Akan tetapi ketika sedang sangat lelah, saya sering merasa futur dan putus asa akan pertolongan Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa yang harus saya lakukan ketika sedang futur? Mohon doa juga Ustadz untuk kesembuhan anak kami. Syafa'allah, syifaan ajilan, syifaan la yughadir saqama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di 3 ayat terakhir surat Hud, kata Allah, "Kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Demikianlah wahai Muhammad, kami ceritakan kepada engkau, kami kisahkan kepada engkau para rasul. Salah satu tujuannya ma nuthabbitu bihi fuadak. Dengannya kami menguatkan hatimu di dalam menjalani kehidupan menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul ini Allah jadikan bagi kita role model sebagai panutan di dalam kita berinteraksi dengan takdir Allah. Misalnya ketika kita sakit-sakitan atau seperti kasus yang disebutkan, Ustaz, kadang anak futur. Ini padahal yang sakit anaknya, bukan dianya. Allah pernah mengisahkan di dalam Al-Quran tentang seorang Rasul yang penyakitnya belum pernah ditimpakan kepada selain Rasul tersebut. Dia adalah Ayyub alaihissalam. Wa Ayyub idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Kata Allah di dalam surat Al-Anbiya, dan ingatlah kisah Nabi Ayyub ketika ia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku benar-benar ditimpa ujian yang sangat berat dan aku mengetahui Engkau yang maha merahmati hamba-hamba. Ceritanya panjang, tapi ada satu peristiwa yang dikisahkan Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi Nabi Ayyub ini setelah 17 tahun atau 18 tahun diuji seperti itu. Sampai gak punya rumah. Sebelumnya propertinya banyak, tanahnya banyak, asetnya banyak, kambing, sapi, onta banyak, anak-anaknya banyak. Langsung diambil semuanya dalam satu waktu. Anaknya meninggal semua. Hartanya lenyap semua. Asetnya hilang semuanya. Hingga akhirnya 17 tahun atau 18 tahun ia menjalani kehidupan bukan cuma hartanya habis tapi badannya juga sakit-sakitan sampai kulit-kulitnya ini rontok. Istrinya pun ada kisah yang sangat sedih tapi kita ringkas. Istrinya pun mengatakan, wahai Ayyub, engkau kan nabi. Kenapa engkau tidak minta kepada Allah untuk langsung menghilangkan penyakitmu? Kan doamu makbul. Apa kata Nabi Ayyub? Dan lihatlah seorang yang memahami kodratnya sebagai hamba. Kata Nabi Ayyub, laqad ishtu 70 sana mu'afah. La inibtulitu 70 sana la sabartu alaiha. Aku telah hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat walafiat, berkelimpangan harta. Maka kalau aku menguji aku dengan 70 tahun sakit, aku rasa itu adalah impas. Subhanallah. Tapi karena istrinya yang sudah, jadi istrinya itu karena Nabi Ayub gak bisa ngapa-ngapain, ini cerita ringkasnya, terpaksa dia yang bekerja. Yang sebelumnya istri seorang kaya, dia menjadi pembantu di rumah orang lain. HRT di rumah orang lain. Hingga akhirnya orang-orang pun menolak untuk menerima jasanya, takut ketularan penyakit Ayub alaihissalam. Dan pada saat itu mereka belum makan, terpaksa istrinya ini memotong rambutnya untuk menjualnya kepada anak-anak pejabat karena mantan orang kaya, rambutnya bagus. Ia pun menjual rambutnya. Setelah menjualnya mendapatkan duit yang lumayan banyak, ia membelikan makanan. Nabi Ayub bertanya, dari mana makanan yang enak ini? Sudah sekian belas tahun kita gak pernah rasakan. Istrinya cari-cari alasan. Lalu kata Ayub, aqsamtu alaiki la tukhbirinnani. Aku bersumpah kepada Allah, engkau harus beritahukan kepadaku dari mana. Akhirnya istrinya menyingkap, tutup kepalanya. Nabi Ayub melihat istrinya yang sudah gundul. Ia pun mengatakan, kalau seandainya ujian ini pada diriku, aku akan siap sampai 70 tahun. Tapi karena ia melihat istrinya, ia pun berdoa kepada Allah, Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku sudah ditimpakan penyakit ujian yang sangat berat dan aku mengetahui engkaulah yang paling luas rahmatnya. Allah pun menyembuhkan Ayyub alaihissalam dan mengembalikan hidupnya sebagaimana semula. Maka seorang kalau dia ingin menguatkan hatinya di dalam menghadapi ujian, hendaklah ia menjadi sebagaimana
perintah Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak membaca kisah para nabi dan rasul. Di antara kitab yang bagus adalah kitab yang ditulis Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Udah ada kayaknya terjemahan.